kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini sebelum kita memulai ibadahnya nih adik-adik, yuk sama-sama kita berdiri, kita mau ice breaking dulu. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan 2 lagu yang pastinya kalian sudah banyak yang tahu nih. Yang pertama ada lagunya Saya Bukan Pasukan, dan yang kedua I Love You Jesus. Yuk udah siap, yuk semua berdiri, kita nyanyi dari Saya Bukan Pasukan. 3. Yuk semua semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak dok. Saya laskar Kristus, syakrak dok. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali adik-adik, 2. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak dok. Saya laskar Kristus, syakrak dok. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah ice breaking ya, udah pada semangat kan untuk ibadah hari ini. Nah, sebelum kita mau mulai ibadahnya, yuk sama-sama kita nyanyi dari Kidung Ceria 9, judulnya Tuhan Pencipta Semesta. Musik. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Nah, adik-adik, tadi kan kita semua sudah menyanyi ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman dari kakak-kakak layan yang lain, yuk semua kita melipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Bapa, pada hari ini kami semua ingin berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu.
Kiranya senantiasa kamu memberkati firman, apa yang kami baca, apa yang kami dengar dari kakak-kakak layan, juga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati dan sertai. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, membaca Alkitab, yuk sama-sama kita berdiri, kita nyanyi dari Kidung Ceria 156 dengan judul Langit dan Bumi Akan Lenyap. Musik! Adik-adik, tadi kan kita semua sudah menyanyi ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman dari kakak-kakak layan yang lain, yuk semua kita melipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Bapa, pada hari ini kami semua ingin berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya senantiasa kamu memberkati firman, apa yang kami baca, apa yang kami dengar dari kakak-kakak layan, juga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati dan sertai. Amin. Nah, sekarang kita adik-adik mau masuk ke bagian pembacaan Alkitab. Yuk sama-sama kita siapin dulu Alkitabnya. Yuk diambil Alkitabnya, kita buka dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Imamat. Coba yuk dibuka Kitab Imamat, Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Yuk dibuka dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Nah, kakak persilakan nih buat yang bertugas untuk membaca. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapatkan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumumkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah engkau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budak laki-lakimu, bagi budak perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang selamat tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu harus menjadi makanannya." Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, apa kabar semuanya nih? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Rahel pada pagi hari ini. Nah adik-adik tadi kan sudah berdoa dan mendengarkan Alkitabnya tuh. Sekarang tuh langsung aja yuk ke firman Tuhannya. Pasti pada nggak sabar kan? Tentang apa ya pada pagi hari ini? Kita langsung aja yuk. Nih, tuh adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita tentang ini nih, yaitu bersyukur atas tanah. Tadi kan sudah baca kita, tapi kita baca lagi yuk satu ayat aja adik-adik. Kakak Rahel bacanya buat adik-adik semuanya ya.
dari Imamat 25 ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Jadi adik-adik, ceritanya itu tentang perintah Tuhan untuk menanam suatu, ada menanam sayur, buah, untuk bisa nanti dipanen dan dimanfaatkan ke orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Makanya tadi judulnya adalah bersyukur atas tanah. Jadi, kakak pertanyaan nih pertama-tama. Coba adik-adik lihat gambar ini deh. Bapak ini bekerja sebagai apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Coba tanya sama papanya, sama mama. Ini gambar apa ya, Pak, Ma? Ini adalah gambar seorang petani, adik-adik. Adik pada petani? Petani itu pekerjaannya itu yang bekerja di sawah, di ladang untuk memanen. Memanen itu jadi habis sudah menanam bibitnya, jika sudah tumbuh, dia akan memanen. Ada macam-macam nih, ada padi, ada buah-buahan, atau ada anggur, nanas, tomat, pisang, ada juga macam-macam sayur, ada sayur bayam, sayur sawi, dan juga ada bunga. Tuh ada bunga mawar, bisa bunga melati, pokoknya beraneka ragam bunga. Jadi adik-adik, para petani itu setelah menanam bibit di tanah, nanti kalau sudah tumbuh, bibitnya itu akan bisa menjadi padi, bisa menjadi buah, bisa menjadi sayur, bisa menjadi bunga, dan pada saat waktunya, semuanya ini akan mereka panen atau mereka istilahnya petik untuk bisa nanti dijual ke orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Kalau padi kan kalau sudah panen akan jadi nasi, gitu adik-adik. Jadi ini adalah kebutuhan manusia. Nah adik-adik, tahu nggak sawah, ladang, tanah yang menciptakan tadi padi, sayur, buah itu semuanya adalah ciptaan Tuhan Yesus. Tuh ada sawah, tanah untuk tempat tumbuh bunga dan daun dan pohon dan lain-lainnya. Semuanya adalah ciptaannya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita harus apa? Harus bersyukur karena kita masih bisa melihat tanah dan juga para petani masih bisa menanam tumbuh-tumbuhan tadi di tanah untuk bisa dimanfaatkan, bisa dimakan tadi padi menjadi nasi, terus bunga bisa jadi hiasan yang indah, ada buah, ada sayur, itu semua berasal dari tanah yang adalah ciptaan Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur. Caranya pertama, kalau di rumah punya tanaman, punya bunga-bunga kecil di halaman rumah, coba bisa bilang ke papa atau mamanya, "Mama, papa, aku mau bantu dong menyiram tanaman supaya tanamannya tumbuh dengan sehat." Tuh, bisa menyiram tanaman atau menanam tanaman dibantu sama papa dan mamanya. Terus yang kedua, adik-adik, jika ada sampah di tanah atau adik lagi berjalan-jalan sama mama, lagi pergi ke suatu tempat melihat ada sampah di tanah, sebaiknya adik-adik mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah, karena itu salah satu cara bersyukur dalam merawat tanah ciptaan Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, contoh ketiga nih, yaitu tuh, do not pick flowers. Jangan memetik bunga secara sembarangan, karena adik-adik kalau dipetik nih bunganya, nanti dia nggak bisa tumbuh lagi dan akhirnya mati. Jadi adik-adik inilah contoh-contoh cara bersyukur atas tanah yang diberikan sama Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik yuk kita bersyukur atas tanah yang diberikan Tuhan dengan mencintai dan merawatnya. Gitu ya adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik cantik, manis, ganteng. Semoga mengerti ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik sehat selalu dan di rumah aja. Dan kalau emang harus keluar rumah, jangan lupa protokol kesehatan ya. Oke, hari ini
Kak Olive mau cerita tentang suatu hal yang sering banget kita lihat di sekitar kita. Oke, tapi sebelumnya Kak Olive mau tanya dulu nih, siapa yang sebelum ibadah ini udah makan dulu? Siapa? Kak Olive. Oke, adik-adik juga tuh, Kak Olive lihat tuh siapa yang udah makan. Nah, adik-adik siapa yang tadi makan nasi? Nasi apa aja? Nasi putih, nasi merah, siapa? Oke nih, ada nih adik-adik nih yang sebelumnya makan nasi. Nah, adik-adik tahu nggak sih sebenarnya nasi itu asalnya dari mana? Betul, yang nebak beras nih pasti sering banget bantuin mamanya nih untuk siapin makanan. Atau kalau ke supermarket ngeliat nih ada beras. Nah, iya benar adik-adik, beras itu ya kalau kita masak akan menjadi nasi yang kita makan. Tapi adik-adik juga tahu nggak sebenarnya beras itu dari mana lagi sih? Jadi beras itu adik-adik itu asalnya dari padi yang ditanam di dalam tanah. Nah nih adik-adik, ini adalah nasi yang tadi adik-adik atau Kak Olive juga makan sebelum ibadah atau kemarin mungkin juga ya. Nah ini nih adalah padi yang akan nanti menghasilkan beras dan akan dimasak menjadi nasi yang kita makan. Nih lihat nih, petaninya lagi nanam padinya di dalam tanah. Jadi dalam ladang gitu, di bawahnya adalah tanah. Oke, kita pindah lagi. Kak Olive mau tanya lagi, siapa di sini yang tadi pagi atau sebelum ibadah ini juga minum susu? Siapa? Nih gambar susunya nih. Siapa ayo? Oh itu tuh ada tuh adik-adik yang minum susu. Kak Olive juga suka minum susu. Paling suka susu coklat. Tapi di sini nih gambarnya susu putih nih. Mungkin yang sering adik-adik juga minum. Nah adik-adik tahu nggak sih sebenarnya susu itu asal dari mana? Dari mana ya Kak? Dari sapi. Iya betul banget, yang nebak dari hewan sapi. Nah nih sapinya lagi makan rumput dari dalam tanah. Nah adik-adik, sapi nih untuk bisa menghasilkan susu yang nanti akan diperah itu juga pasti perlu dong nutrisi dan makanan agar tetap menghasilkan susu. Nah, sapi ini makan rumput-rumputan yang berasal juga dari dalam tanah yang ditanam di tanah nih seperti gambar ini. Ya nantinya nih, gambar selanjutnya sapinya bisa menghasilkan susu dan akhirnya diperah dan bisa kita konsumsi. Oke. Next, tadi udah padi dari dalam yang ditanam dalam tanah, udah sapi yang juga makan tumbuh-tumbuhan yang dari dalam tanah. Selanjutnya ada siapa di sini yang suka makan sayur? Kak Olive suka banget makan sayur. Itu adik-adik juga ada ya yang suka makan sayur. Nah adik-adik, selain enak, sayur itu juga sehat buat kita adik-adik. Nah tapi adik-adik kalau misalnya makan bayam, kangkung atau nih brokoli yang paling kesukaannya Kak Olive, sebenarnya brokoli itu asal dari mana sih? Oke, kalau bingung kita ke next slide. Nah adik-adik, ternyata brokoli juga merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran yang juga berasal dari dalam tanah yang harus ditanam dulu dan akhirnya nanti menghasilkan seperti ini nih, brokoli yang lagi dipanen. Nah tadi udah ada 3 ya, kita udah bahas tentang padi, udah tentang bahas susu sapi, dan juga udah bahas brokoli nih, sayur-sayuran. Oke, sekarang nih yang kita tempatin ini adik-adik, itu merupakan rumah kita yang ditanam di atas apa juga? Di atas tanah, seperti ini nih, di atas tanah juga. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum,
tempat tinggal kita juga semuanya berasal dari tanah, memerlukan tanah. Nah, oke. Kita udah asik-asik nih ngobrol-ngobrol. Sekarang kita ke cerita dari dalam Alkitab yang tadi kita udah baca. Nah, adik-adik, sebenarnya cerita pertanyaan-pertanyaan kakak tentang tanah itu sebenarnya berhubungan dengan tahun Sabat yang dialami oleh umat Israel. Apa sih Kak tahun Sabat itu? Nah, tahun Sabat itu adalah tahun di mana umat Israel tidak boleh menanam apapun di dalam tanah. Loh, Kak, terus itu kapan tahun Sabatnya? Nah, adik-adik, nih, jadi tahun Sabat itu adalah tahun ke-7. Tahun ke-7. Jadi adik-adik, umat Israel itu dari tahun pertama sampai tahun ke-6 boleh nanam apapun di dalam tanah. Yang pasti buat sumber kehidupannya mereka, untuk makan, untuk minum, untuk menghasilkan sayur-sayuran, dan juga bahkan buah-buahan. Tapi di tahun ke-7 adik-adik gak boleh nanam apapun. Kenapa sih Kak gak boleh nanam apapun di tahun ke-7 atau di tahun Sabat itu? Nah, adik-adik, kalau mau tanya, kalau adik-adik nih seharian main terus, capek nggak ya adik-adik? Atau belajar terus deh seharian? Pasti capek kan? Adik-adik dari seharian pasti butuh istirahat untuk charge energi adik-adik lagi. Nah, adik-adik, sama seperti tanah yang ada di sekitar kita maupun juga di saat kejadian di umat Israel ini. Tanahnya perlu istirahat adik-adik setelah udah ditanami berbagai macam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan yang lainnya. Jadi tanah itu perlu istirahat agar apa adik-adik? Agar kandungan mineral baik yang ada dalam tanah itu kembali pulih lagi, makin banyak lagi kandungan mineral baiknya, biar tanah itu subur. Nggak kayak gini nih, tanahnya rusak adik-adik. Padahal apa? Padahal tanah itu sebenarnya juga sumber kehidupan umat Israel dan bahkan sumber kehidupan kita juga sampai sekarang. Tadi kita dapat makan, dapat minum, dapat tempat untuk tinggal, itu juga dari tanah. Nah, adik-adik, kita udah tahu tentang manfaat tanah, terus juga bisa tahu nih dari Alkitab kalau tanah juga harus istirahat ya, untuk bisa lebih subur lagi. Nah, kalau dari kitanya gimana nih adik-adik? Kita harus mensyukuri tanah yang ada di sekitar kita adik-adik. Nah, tanah di sekitar kita ini kan juga asalnya dari Tuhan Yesus, diciptakan oleh Tuhan. Nah, makanya adik-adik kita harus mensyukuri tanah-tanah yang sudah ada di sekitar kita yang bisa bikin kita tetap tinggal, lalu juga menghasilkan sumber makanan, minuman untuk makanan kita sehari-hari. Nah, Kak, terus cara bersyukurnya gimana caranya? Nah, adik-adik, caranya yang pertama adalah pasti ya, kebanyakan nih adik-adik di depan rumah adik-adik ada taman kecil. Nah, adik-adik bisa banget merawat taman yang ada di depan rumah adik-adik. Adik-adik bisa sirami atau bahkan adik-adik juga bisa apa? Bisa tanami tumbuh-tumbuhan seperti tanaman cabai. Jadi nanti kalau misalnya udah berbuah bisa dipetik cabainya untuk dikonsumsi. Atau juga bisa tanaman-tanaman yang lain, atau juga tanaman bunga. Jadi juga kelihatannya rumah kita juga jadi lebih indah dengan adanya taman tersebut. Jadi jangan lupa apa adik-adik? Jangan lupa untuk dirawat dengan baik, disiram, dikasih pupuk tanahnya biar tetap subur. Nah, selanjutnya apa nih Kak? Nah, selanjutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di dalam tanah adik-adik. Nih, Kak Olive kasih
lama terurainya sampah-sampah yang kita buang adik-adik. Ada apa nih? Ada kertas, ada kardus, ada puntung rokok. Lalu juga ada yang paling lama apa ternyata? Styrofoam adik-adik. Mungkin adik-adik sering pakai styrofoam ya. Padahal ternyata styrofoam itu tidak bisa diurai di dalam tanah. Wah, jadi nih kalau kita pakai styrofoam sekarang, sampai nanti kita tua, styrofoam masih ada di dalam tanah. Lalu juga ada apa nih yang lama? Ada plastik. Adik-adik mungkin sering pakai plastik gitu ya. Padahal plastik ini lama banget terurainya. Nah, apa sih Kak akibat kalau sampah-sampah ini lama terurai? Pastinya akan apa? Mencemari tanah. Karena tanah kan sampahnya ini lama terurainya. Jadinya kalau lama terurai, tanahnya juga yang ada sampahnya ini menjadi tercemar oleh bahan-bahan sampah ini. Misalnya contohnya adalah plastik gitu, tercemar oleh plastik-plastik, sampah-sampah plastik ini adik-adik. Jadi adik-adik kalau bisa nih, selain enggak buang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya seperti ini, seperti adik ini, juga dengan mengurangi penggunaan plastik adik-adik. Bisa pakai bag kalau belanja gitu mamanya, atau juga mengurangi penggunaan styrofoam biar tidak mencemari lingkungan sekitar kita karena lama terurai. Oke adik-adik, sekian cerita hari ini tentang tanah. Semoga adik-adik bisa terus untuk bersyukur terhadap tanah-tanah yang ada di sekitar adik-adik. Jangan lupa siram taman yang ada di depan rumah, tidak buang sampah sembarangan, dan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang nantinya akan menjadi sampah yang akan lama terurainya. Oke adik-adik, sekian dari Kak Olive. Jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sampai ketemu lagi. Dah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah nih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini Kakak Lisa nih yang akan bercerita buat adik-adik tanggung semua yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kakak minta adik-adik semua ini untuk mendengarkan cerita dari Kakak Lisa ya. Oke? Oke, kita mulai. Tadi masih ada yang inget nggak kita baca dari kitab apa? Hayo, kita baca dari kitab apa? Ya, kita baca dari kitab Imamat. Kitab Imamat. Jadi, ada yang tahu tidak adik-adik? Kalau di dalam kitab Imamat itu banyak berisi aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui perantaraannya Musa. Dari banyak aturan, ada satu aturan nih, yaitu aturan tentang tahun Sabat. Nah, kakak jelasin ya tentang aturan dari tahun Sabat. Jadi, tahun Sabat itu sendiri sebenarnya terdiri dari 7 tahun. Yang pertama, ada 6 tahun pertama ini bangsa Israel atau masyarakat yang punya tanah itu diizinkan untuk menanam, berkebun, bertani, apa saja yang ingin mereka tanam. Mereka juga bisa merawatnya sampai tanaman-tanaman tersebut menghasilkan buah-buahnya. Nah, dari hasil-hasil buah ini kan juga merupakan hasil dari tanah karena tanaman sudah tumbuh di atas tanah. Nah, hasil tanah ini itu tuh tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh pemilik tanah saja, tetapi bisa ke orang asing atau ke budak-budak zaman itu, dan juga hewan, baik hewan ternak maupun hewan liar.
Nah, itu kan tadi ada 6 tahun ya. 6 tahun itu boleh tuh menanam, menetik, menanam, menetik. Nah, ada 1 tahun nih adik-adik. Nah, di tahun ini orang-orang itu tidak boleh menggunakan tanah dulu selama 1 tahun. Mereka harus membiarkan tanah itu untuk beristirahat, untuk melakukan regenerasi tanah supaya nanti bisa digunakan kembali. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih nih Kakak Lisa mau jelasin kenapa ada alasan dibalik dari aturan tahun Sabat ini. Yang ada 3 nih Kakak Lisa ingin kasih tahu. Yang pertama itu supaya bangsa Israel itu tidak rakus dan dapat mengolah tanah yang mereka tanami dengan lebih bijaksana dan tidak untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua itu supaya tanah itu juga ikut dirawat dengan baik. Bagaimana tanah itu juga merupakan ciptaan Tuhan kan, jadi harus dijaga dengan baik. Setelah itu yang ketiga, kan tadi kan ada hasil ya, buah-buahan atau daun dan segala macam. Itu tuh hasilnya bisa dibagikan ke orang lain. Itu tidak dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Nah, Kakak Lisa ingin tanya nih ke adik-adik yang ada di rumah. Pasti adik-adik sehari-harinya makan nasi kan? Nah, nasi itu asalnya dari mana? Dari padi. Padi tanamnya di tanah. Yang kedua, adik-adik suka kan makan buah-buahan? Buah-buahan kayak mangga, kayak pepaya, kayak apa lagi ya? Pisang. Nah, itu kan dari tanaman-tanaman buah itu kan. Nah, tanaman itu ditanamnya dari tanah, di tanah. Lalu kakak mau tanya, di sini pasti adik-adik suka melihat hewan-hewan itu makan kan. Nah, dia juga mendapatkan makanan seperti rumputan atau daun-daunan itu asalnya juga dari tanah gitu. Nah, melihat yang tadi Kakak Lisa omongin nih, ada satu pesan yang terkandung di dalam apa yang kita makan, apa yang kita buah-buahan yang kita makan atau hewan-hewan yang ikut makan, yaitu merasakan manfaat dari tanah. Karena tanah sudah bersedia untuk ditanami supaya bisa menumbuhkan hasilnya itu bisa kita makan gitu adik-adik. Nah, bagaimana sih caranya adik-adik yang di rumah supaya bisa lebih menghargai tanah itu sendiri? Nah, sebenarnya ada banyak nih adik-adik, tapi Kakak Lisa kasih 3 contoh aja ya. Yang pertama nih, adik-adik bisa belajar bersyukur atas makanan yang diberikan, yang asalnya dari tanah seperti makanan nasi ataupun apa tadi yang kakak sebutin buah-buahan. Adik-adik harus bersyukur karena kita bisa mendapatkan hasil dari tanah. Yang kedua, adik-adik tidak boleh menganggap tanah sebagai barang yang biasa saja, tapi adik-adik harus lebih menghargai dan merawat tanah supaya tidak rusak. Nah, yang ketiga itu adik-adik juga harus siap untuk merawat tanah. Nah, gimana nih cara merawat tanah yang baik? Salah satu cara yang paling simpel adalah membuang sampah pada tempatnya, khususnya untuk sampah-sampah yang tidak mudah terurai. Adik-adik harus membuang sampahnya di tempatnya ya, jangan dibuang sembarangan di atas tanah, karena tanah memiliki kesulitan untuk mengurai sampah-sampah itu. Nah, jadi itu ya adik-adik cerita yang hendak Kakak Lisa sampaikan. Jadi dari
tanah yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur atas hasil tanah yang kita dapatkan dan kita rasakan. Dan juga adik-adik harus siap untuk merawat dan menjaga kebersihan dari tanah ya. Oke, karena pasti Tuhan bangga sama kalian. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan meresponnya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat nih. Jadi harus sikap doa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, adik-adik, pelayanan anak, sampai pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dihadapi oleh negara ini ya Tuhan. Sedang banyak sekali masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memulihkan negara ini ya Bapa, lewat para peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga para nakes yang telah membantu masyarakat Indonesia dalam penyembuhan ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya apapun yang akan menjadi keputusan oleh pemerintah yang dibuat, kiranya itu sesuai kehendak-Mu saja ya Bapak. Berkati dari presiden hingga ketua RT dari segala daerah di Indonesia, Kau kuatkan mereka ya Bapak, biar apapun yang dilakukan oleh mereka yang baik untuk masyarakat ini dan sesuai dengan perintah-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Gloria. Tuhan, berkati setiap pengurus dan juga pelayanan yang dilakukan di dalam gereja ini, agar kiranya apapun yang dilakukan, apapun yang direncanakan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan apapun yang akan dilakukan ke depannya nanti juga sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan dari GP, PA, PKB, dan pelayanan yang lainnya ya Bapak, di tengah kondisi yang membuat kami harus melakukan segala sesuatunya secara online. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat terus untuk melayani, walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lainnya. Tuhan juga kiranya mau berkati gereja lainnya yang ada di Indonesia maupun di muka bumi, agar selalu tetap melayani Engkau dan memuji nama Engkau saja. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, Kau berkati baik yang sakit terkena virus COVID-19 maupun yang bukan. Kiranya Tuhan Kau mau pulihkan mereka lewat makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar mereka pulih dan akhirnya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kuatkan juga keluarga mereka yang mungkin saat ini merasa sedih akibat keluarga yang sedang terpapar penyakit ya Tuhan. Kau kuatkan mereka dan memberikan mereka kekuatan selalu.
Tidak lupa juga kami berdoa untuk papa dan mama dari adik-adik para anak-anak GPB Gloria. Tuhan, kau memberkati, kiranya kau memberkati mereka, papa mama satu persatu, mau sabar untuk mendidik adik-adik klien untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan tidak lupa berkati untuk pekerjaan yang mereka lakukan dan juga kesehatan dari papa mama. Tuhan, doa yang jauh dari kesempurnaan ini kami halaskan hanya dengan nama-Mu saja, dan juga dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya persembahan nih. Kita bernyanyi ya, dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Setelah memberikan persembahan, sekarang kita akan berdoa persembahan. Sikap doa yang baik lagi, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk persembahan ini. Jadikan kami saluran berkat Tuhan kepada selama kami. Terima kasih Yesus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah nih dan ketemu lagi minggu depan, kita nyanyi lagi yuk dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena kami baru saja selesai menjalani IHMPA. Ya Tuhan, kiranya Engkau mempertemukan kami kembali minggu depan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa adik-adik mengerti dengan baik dan mereka melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, di masa sulit seperti ini, biarlah kami tetap selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Akhir ibadah pada hari ini.
Semoga adik-adik semua yang cantik, ganteng, manis selalu sehat dan bisa mengerti ya firman Tuhan yang tadi sudah kakak KPA jelaskan. Oke adik-adik, jangan lupa minggu depan kita ya sampai lagi ya jam 8 pagi. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Hai adik-adik, kalian kangen gak sih sama kakak-kakak? Kalau kangen, yuk ikutan sama kakak-kakak yang ada di sini untuk kita beribadah bersama-sama di Zoom meeting. Mau? Nah, catat harinya ya. Kita akan ibadah bersama, impa bersama di hari Minggu tanggal 1 Agustus jam 11 pagi. Di mana? Tentunya di Zoom meeting. Nah, jangan khawatir, link Zoom meetingnya akan dibagikan oleh kakak-kakak layan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli ya. Jadi nantikan saja kalau adik-adik mau ikutan, yuk kita ibadah bersama. Sampai bertemu hari Minggu depan ya. Dadah!